Shalom, puji Yesus, saya bersyukur hari ini diberi kesempatan lagi untuk menyampaikan isi hatinya, pesan Tuhan Yesus kepada kita semua dimanapun berada yang dikasihinya, di acara kesaksian hidup saya yang ke-76 di channel Bukit Sion. Saya bersyukur ya hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tak kekurangan suatu apapun juga. Semua ini karena anugerahnya, kasih karunia-Nya yang luar biasa ya dalam hidup kita. Kita bersyukur ya, kita semua dalam penyertaannya yang sempurna. Setiap saat, setiap waktu ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita ada dalam perlindungannya, dalam penyertaannya yang sempurna, perlindungannya yang sempurna. Amin. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik dalam nama Yesus, Bapa di surga, Hamba menyerahkan acara ini sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Pakailah hamba-Mu sebagai alat-Mu. Kami siap Bapa mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya. Amin. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan satu tema saja ya, yaitu semua ada urut-urutannya. Ya, di dalam Tuhan itu disiplin dan ada urut-urutannya, tidak ngawur atau tidak mencolot-mencolot, apa itu namanya kalau bahasa Jawa itu tidak merencong-merencong gitu ya. Jadi semua itu teratur, disiplin ya, sampai sedetil-detil sekecil-kecilnya itu diatur dengan teramat sempurna. Semua ada urut-urutannya ya. Jadi temanya hari ini semua ada urut-urutannya di dalam Tuhan. Ya, jadi kita tidak bisa seenaknya sendiri ya, memakai cara kita. Kalau memakai cara Tuhan itu pasti sudah diatur dengan teramat sempurna dan tidak mungkin salah ya. Jadi kita harus belajar hidup sesuai kehendaknya, sesuai rencananya ya. Biarlah kehendaknya, rencananya terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita belajar ya dari kisah-kisah tokoh-tokoh di Alkitab, semuanya itu ada urut-urutannya, kisah hidupnya ya. Jadi mulai sebelum dipakai Tuhan ya, seperti contohnya Musa ya, sebelum dipakai Tuhan dia sempat menjadi pangeran di Mesir. Sebelum menjadi pangeran di Mesir dia itu apa tuh, ngalami sesuatu nggak enak ya saat bayi, dimana sempat dibuang di sungai Nil ya. Musa sebelum jadi pangeran di Mesir ya mengalami proses yang panjang dan itu semua ada urut-urutannya. Jadi dibuang ke sungai Nil dulu waktu bayi, diangkat oleh Ratu Firaun menjadi anak angkatnya, menjadi pangeran Mesir. Ya, setelah itu dia dipakai Tuhan luar biasa ya untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan sebagai budak ya di Mesir. Semua itu ada urut-urutannya. Itu contohnya salah satunya Musa. Ada lagi yang lain, Yusuf ya. Kita tahu Yusuf itu ada urut-urutannya juga. Sebelum jadi penguasa nomor 2 di Mesir, Yusuf itu mengalami proses yang tidak enak dulu ya. Dibuang oleh saudara-saudaranya di sumur, dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, ya, difitnah istri Potifar, masuk penjara lumayan lama ya, sekitar 16 tahun masuk penjara. Itu semua ada urut-urutannya. Akhirnya jadi penguasa nomor 2 di Mesir ya. Demikian juga hidup kita. Semua itu ada urut-urutannya, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung, karena semua itu ada urut-urutannya. Dan setiap orang ya, Tuhan mempunyai rencana atau kehendaknya itu berbeda-beda. Urutannya juga berbeda-beda ya. Jadi itulah ya, kita belajar bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Kita jalani saja apa yang menjadi kehendak Tuhan,
apa yang menjadi kemauan Tuhan, kita ikuti saja dengan iman yang teguh, ya, dengan taat dan setia mengiring Yesus, ya, sampai kita menutup mata. Amin. Jadi kita belajar ya dari hal-hal sepele dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Semua kan ada urut-urutannya, misalnya kita untuk dalam hal memasak pun ya, itu ada urut-urutannya. Tidak hanya memasak asal-asalan gitu, pasti tidak enak rasanya ya. Jadi kalau memasak itu pasti tiap masakan tuh berbeda-beda ya. Jadi ada yang dimasukkan ini dulu, setelah ini baru yang itu, setelah itu baru yang lain ya. Tiap masakan tuh beda-beda, ada urut-urutannya. Contoh ya, contoh kita memasak yang bersantan misalnya ya. Jadi air mendidih dulu ya, terus kita masukkan bumbu tumisnya ke air yang mendidih ya, terus kita masukkan santan kental ya, terus kita aduk sampai rata. Itu ada urut-urutannya, tidak boleh kebalik ya. Kalau kebalik santan dulu, terus baru bumbu tumisnya dimasukkan, atau masakan yang lain ya, yang urut-urutannya salah, itu hasilnya nggak enak, rasanya nggak enak ya. Jadi semua itu ada urut-urutannya. Itu contoh dalam hal memasak ya, yang bersantan. Itu ada lagi misalnya mengerjakan soal-soal ujian yang sekolah atau yang kuliah. Waktu ujian itu kita pasti harus bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya karena waktunya terbatas ya. Kalau kita ujian, apalagi kalau di kampus itu UTS, UAS itu ya, itu kadang soalnya sulit banget, waktunya mepet. Jadi kita harus mengerjakan yang gampang dulu supaya waktunya nutut ya. Itu yang dinamakan semua itu ada urut-urutannya. Jadi nggak ngawur, nggak sakarepe dhewe ya. Semua itu sudah diatur Tuhan dengan teramat sempurna ya. Jadi pasti kalau salah urut-urutannya pasti morat-marit ya. Bahasa Jawanya itu morat-marit, bahasa Indonesianya itu amburadul ya. Jadi semua harus ada urut-urutannya. Kita harus mentaati apa kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan. Karena Tuhan sudah tahu urut-urutan yang benar itu seperti apa. Kalau kita kan kadang ngawur ya, urut-urutannya dibolak-balik, akhirnya kacau balau ya, karena tidak sesuai urutannya. Jadi kita belajar seperti tadi ya, yang saya sudah bilang tadi, ujian itu contoh ya. Kita kerjakan yang gampang dulu supaya waktunya nutut ya. Itu pernah saya alami ya, karena saya dulu pernah kuliah. Saya mengerjakan yang gampang dulu ya, karena yang sulit itu aduh rasanya waktu itu nggak cukup. Mengerjakan satu soal aja itu waktu nggak cukup. Kalau dikerjakan yang sulit dulu pasti yang gampang-gampang itu tidak terkerjakan, tidak sempat dikerjakan, tambah nilainya jelek ya. Jadi itulah pentingnya kita berhikmat ya dalam mengatur segala sesuatu. Itu kita harus pakai hikmat Tuhan. Jadi kita tahu yang mana yang didahulukan, yang mana yang tidak ya. Jadi belajar untuk hidup disiplin ya, dan mengerjakan segala sesuatu itu dengan hikmat Tuhan, sehingga kita tahu urut-urutan yang benar itu seperti apa ya. Jadi kita bisa hidup teratur sesuai kehendak Tuhan, sesuai rencana Tuhan. Itu contoh ya, ujian tadi ya. Masih banyak contoh-contoh yang lain ya dalam kehidupan kita yang membutuhkan urut-urutan yang benar. Seperti orang menikah ya, orang menikah itu kan pacaran dulu, setelah cocok melangkah lebih jauh lamaran ya, atau setelah lamaran baru pernikahan. Nah, jadi ada urut-urutannya. Semua itu ada urut-urutannya karena sudah diatur Tuhan Yesus dengan sempurna. Semua
komplit di Alkitab tuh ya. Semua apapun juga ada di Alkitab. Dan itu ada urut-urutannya masing-masing. Ya. Kita lanjut ya, kita akan belajar urut-urutannya itu seperti apa ya. Urut-urutannya untuk dalam hal mencintai Tuhan dan sesama, itu urut-urutannya seperti apa. Nomor 1 yaitu mencintai Tuhan tentu saja. Ya, kita harus mencintai Tuhan nomor 1, itu prioritas. Ya, jangan kebalik ya, mencintai keluarga dulu, Tuhan nomor 2, itu kebalik ya. Jadi mencintai Tuhan Yesus dulu yang utama, nomor 1, baru nomor 2 itu mencintai keluarga. Ya. Jadi kita belajar hari ini, kita belajar mencintai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Apa yang harus kita lakukan ya agar kita bisa mencintai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Ya, ada 9 hal yang harus kita lakukan ya, yang membuat kita bisa mencintai Tuhan Yesus dengan hati ya, dengan sepenuh hati. Tidak suam-suam kuku ya, tidak sekedar di bibir saja ya, tapi mencintai Tuhan dengan hati. Ya, ada 9 hal yang dapat kita pelajari untuk kita bisa lebih mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan lebih dalam lagi. Yang pertama yaitu melakukan kehendak-Nya. Ya. Tentu saja kita kuncinya mencintai Tuhan atau mengasihi Tuhan itu melakukan kehendak-Nya. Itu kunci mencintai Tuhan yang utama, yaitu kalau kita mengaku kita mencintai Tuhan, apakah kita sudah melakukan kehendak-Nya atau belum? Kalau kita belum melakukan kehendak-Nya, itu berarti kita belum mencintai Tuhan. Ya, nomor 2 yaitu jika kita mengalami perasaan kesepian atau lonely ya, itu kita datang kepada siapa? Ya, datang kepada manusia atau datang kepada Tuhan. Ya, boleh datang kepada manusia yang bisa dipercaya seperti orang tua kita ya, saudara kandung kita atau teman baik kita yang bisa dipercaya. Tapi nomor 1 tuh kita, kalau kita merasa kesepian, itu kita harus datang kepada Tuhan nomor 1. Jangan ke manusia dulu ya, ke Tuhan dulu baru ke manusia. Jangan kebalik ya. Semua ada urut-urutannya tadi loh ya. Yang ketiga yaitu jika takut atau kita merasa khawatir atau merasa takut, kita harus berlindung kepada Tuhan. Ya, jangan berlindung kepada yang lain. Karena Tuhan Maha Kuasa. Tuhan bisa melakukan apa saja untuk melindungi kita. Ya, jadi ketakutan kita, kekhawatiran kita serahkan pada Tuhan. Dan kita pasti aman dalam lindungannya. Amin. Yang berikutnya yaitu kita sering lupa ya akan kebaikan Tuhan. Kita harus mengingat lagi kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati, sudah kita terima selama ini. Jangan sampai lupa kebaikan Tuhan ya. Karena kalau kita lupa kebaikan Tuhan, cinta kita pada Tuhan Yesus pasti luntur. Lama-lama memudar ya, karena kita melupakan kebaikan Tuhan. Jadi kebaikan Tuhan itu jangan sampai lupa. Kadang itu baru ditolong Tuhan ya, beberapa waktu yang lalu sudah lupa. Jangan nunggu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun yang barusan terjadi aja kadang lupa. Seperti tidak mensyukuri gitu. Ya, seperti tidak berarti gitu pertolongan Tuhan. Kita anggap sepele, kita anggap remeh ya. Sekecil apapun pertolongan Tuhan kita harus hargai. Kita harus mensyukuri, kita harus mengingat-ingat terus. Kalau perlu kita catat di notes kecil pertolongan Tuhan hari ini apa saja. Tidak apa-apa kita punya catatan tebal seperti Alkitab, tidak apa-apa. Asal kita tidak lupa akan kebaikan Tuhan. Itu kunci untuk mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Yang selanjutnya yaitu
berdamai dengan Tuhan Yesus. Ya, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, dan berdamai dengan orang-orang yang menyakiti kita. Ya, ini sulit ya, tidak gampang, tidak semudah membalik telapak tangan. Ini butuh kekuatan dari Tuhan Yesus, terutama untuk berdamai dengan diri sendiri. Ya, itu sulitnya minta ampun ya. Dan berdamai dengan keadaan itu juga sulit ya, berdamai dengan orang yang menyakiti kita apalagi ya, tambah sulit lagi. Itu butuh kekuatan dari Roh Kudus, kita tidak sanggup, kita tidak mampu kalau kita dengan kekuatan kita sendiri. Yang berikutnya yaitu menjaga hati kita agar tidak cemas, agar tidak tawar hati ya, atau hati kita itu masih ragu-ragu, masih bimbang ya, tidak mantap gitu loh ya. Jadi kita harus mempunyai hati yang percaya penuh dengan Tuhan ya, hati yang melekat pada Tuhan, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan ya. Itu penting sekali, menjaga hati kita agar tidak cemar ya, agar tidak tawar hati, tapi kita yakin, mantap, percaya janjinya ya dan amin. Yang selanjutnya yaitu menabur dengan air mata ya. Karena kita mengiring Yesus itu jangan bermimpi semuanya baik-baik saja, semuanya mulus, semuanya nyaman ya, tapi banyak hal-hal yang tidak enak yang kita alami. Meskipun kita diberkati ya, ada kelimpahan, ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, tapi kita tidak luput dari namanya air mata. Karena air mata itu dipakai Tuhan untuk memproses kita ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalau kita sering menangis ya, atau sering mengalami hal-hal yang tidak enak, apalagi hal-hal yang tidak enak itu lama ya, prosesnya itu sampai ada yang 17 tahun ya, berdarah-darah. Itu diproses Tuhan. Tiap orang nggak sama, ada yang 17 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang cuma sebentar, diproses Tuhan cuma setahun atau 2 tahun. Tiap orang tuh nggak sama. Kalau saya dulu diproses Tuhan 6 tahun ya. Kalau saksian pendeta siapa gitu yang pernah saya dengar di YouTube itu 17 tahun proses dari Tuhan. Jadi tiap orang pun tidak sama. Tapi jangan khawatir ya, endingnya itu pasti ada pemulihan ya, kita pasti menuai dengan sorak-sorai ya, dan Tuhan berjanji Tuhan tidak pernah meninggalkan kita selama proses tersebut. Tuhan pasti memberi kita solusi ya, memberi kita jalan keluar di saat kita diproses tersebut. Jadi kita jangan takut, dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan ada beserta kita. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita meskipun kita melewati lembah kelam, melewati proses yang panjang, yang berdarah-darah. Tuhan itu selalu ada ya untuk kita, untuk memberi kita kekuatan, menopang kita ya, mensupport kita, dan memberi kita kelegaan ya. Ada ayatnya ya, semua yang letih lesu berbeban berat, mari datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu kita bersyukur ya, kalau kita punya beban berat, letih, lesu, kita datang aja kepada Tuhan. Kita serahkan beban kita yang berat kepada Tuhan. Tuhan pasti memberi kita kelegaan. Percaya saja ya, jangan ragu-ragu. Serahkan semuanya pada Tuhan, karena itu Tuhan yang menyuruh, bukan saya. Tuhan yang menyuruh. Karena kita tidak sanggup mengangkat beban kita sendiri. Hanya Tuhan yang sanggup mengangkat beban kita ya.
Jadi kita serahkan pada Tuhan, semua beban berat, letih lesu, komplit sudah ya. Kita serahkan semuanya pada Tuhan, jangan ada yang ditinggal, jangan ada yang disisain. Oh ini aku tanggung sendiri bisa, ini rasanya aku bisa, jangan. Semua total dah serahkan pada Tuhan. Kita belajar ya untuk berserah penuh pada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, kita tidak sanggup. Apa yang terlalu berat bagi kita, terlalu besar bagi kita ya, terlalu mustahil bagi kita, itu sangat mudah bagi Tuhan. Seperti membalik telapak tangan, karena Tuhan Maha Kuasa. Apa yang tidak bisa dilakukan Tuhan ya. Jadi kita serahkan saja pada Tuhan, Tuhan pasti akan memberi kita kelegaan. Itu janji Tuhan ya, asal kita percaya ya, kita hidup mencintai Tuhan tadi ya, kita melekat pada Tuhan, kita melakukan kehendaknya ya, kita kalau kesepian kita mencari Tuhan, datang pada Tuhan, kalau kita takut khawatir kita berlindung padanya ya, mengingat kebaikan Tuhan ya, pasti kita akan merasa lega ya, karena ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Ya, Tuhan tidak pernah ngegombal ya, tidak pernah omong doang, tidak ya. Tuhan itu kalau berjanji pasti ditepati. Ya, tidak pernah Tuhan ingkar janji. Amin. Yang selanjutnya yaitu tadi kan sampai itu ya, sampai menabur dengan air mata ya. Jadi Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hati, yang remuk hati. Ya. Dan dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi nyata. Ada ayatnya ya. Jadi kita jangan takut, jangan khawatir kalau kita merasa lemah, tak berdaya, seperti mau putus asa ya, remuk hati, hancur hati, sudah seperti tidak ada harapan. Itu kuasa Tuhan makin nyata dalam hidup kita, amin. Jadi jangan kalah ya dengan permasalahan kita ya. Tuhan lebih besar dari permasalahan kita. Seberat apapun permasalahan kita, Tuhan sanggup menolong kita, amin. Yang selanjutnya yaitu berjalan maju ya. Kalau kita berjalan mundur itu berarti kita pesimis ya, putus asa, tidak percaya Tuhan sanggup menolong kita. Itu berjalan mundur. Kita harus berjalan maju. Maju melangkah dengan iman. Ya. Ini bicara tentang move on. Kita tidak boleh, kalau kita jatuh kita harus bangkit. Tidak boleh jatuh lalu kita tergeletak ya, tidak mau bangkit. Itu tidak sesuai firman Tuhan. Kalau kita jatuh ya, Tuhan pasti menopang kita, tidak sampai tergeletak dan kita harus bangkit. Ya, itu berjalan maju maksudnya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Apapun yang terjadi, ya Tuhan ada di pihak kita, Tuhan pembela kita. Ya, kita anaknya yang paling dikasihinya, biji matanya. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tangan Tuhan pasti menopang kita tepat waktu, amin. Ya, dan ini bicara tentang jangan mendengar semua omongan orang ya. Kalau kita mendengar semua omongan orang, kita tidak akan bangkit. Ya, kita tidak akan move on. Jadi kalau mau bangkit, jangan dengarkan kata orang. Ya, kita filter kata-kata orang itu, kita filter mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi tidak semua omongan orang itu kita terima, ya. Jadi kita harus minta hikmat Tuhan supaya kita bisa memfilter omongan orang, ya. Kalau kita tidak memfilter, kita bisa down, tidak bisa bangkit, malah down malah ya. Kalau kita semua omongan orang kita telan mentah-mentah, tidak kita saring, tidak kita filter, tidak kita filter dengan hikmat Tuhan, itu bisa menghancurkan hidup kita loh, malah parah, ya.
malah tambah parah. Itu setan memakai omongan orang. Makanya kita harus melawannya dengan firman Tuhan. Aku lebih percaya omongan Tuhan, firman Tuhan daripada omongan orang. Apalagi omongan orang yang jelek-jelek itu ya, yang menjatuhkan kita. Itu kita gak usah kita dengarkan, biar aja. Ya, kita dengarkan firman Tuhan aja. Ya. Karena firman Tuhan itu terang bagi jalan kita, ya, pelita bagi kaki kita. Oke? Jadi jangan dengarkan omongan orang, dengarkan firman Tuhan saja. Penilaian orang itu tidak penting ya. Penilaian Tuhan itu yang penting. Sering kita dinilai orang itu kita percaya. Oh iya ya, aku ini seperti ini ya. Katanya si A si B, aku ini orangnya gini. Kita percaya aja. Seperti sapi dicocok hidungnya itu. Jangan ya. Kita percaya apa penilaian Tuhan tentang kita. Jangan percaya penilaian orang tentang kita, karena penilaian orang itu banyak salahnya. Penilaian orang tentang diri kita loh, banyak salahnya daripada benarnya. Ya, jadi jangan dihiraukan, sudah. Kita fokus pada penilaian Tuhan saja pada diri kita. Ya, jadi kita tetap hidup benar, hidup kudus. Itu saja sudah cukup. Yang selanjutnya yaitu respon kepada firman Tuhan. Ya. Jadi yang penting itu ya kita meresponi firman Tuhan. Bukan hanya mengerti, ya, mengerti, tahu, atau mungkin hafal ya tempatnya di mana ayat ini di mana di Matius berapa atau Mazmur berapa, bukan itu yang dimaksud Tuhan. Yang lebih penting itu bukan hafal ayat, ya hafal ayat bagus, tapi yang lebih penting itu meresponi firman Tuhan. Itu yang keren ya. Yang keren itu meresponi firman Tuhan. Percuma kita baca Alkitab dari awal sampai akhir atau baca Alkitab sudah habis berkali-kali, kalau kita tidak meresponi itu sia-sia. Oke? Jadi kita harus meresponi firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta di gereja atau kita melihat khotbah di YouTube, itu kita responi. Ya, jangan cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya, cuma nyangkut di pikiran aja tapi nggak sampai ke hati. Firman Tuhan itu harus kita responi dengan hati, bukan hanya nyangkut di pikiran saja. Ya, itu penting. Karena iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Itu maksudnya meresponi. Meresponi itu artinya itu mempraktekkan ya firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu arti meresponi. Ya, kita masuk ke firman Tuhan yaitu di Zakaria 3 ayat 1 sampai 2. Mari kita buka bersama-sama ya. Zakaria 3 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan ya. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Ayat 2. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Saya ulang ya ayat ini supaya lebih jelas. Ayat 3, pasal 3 ayat 1 sampai 3 ya, Zakaria. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Ayat 2. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, titik 2 ya, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis,
Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Amin ya. Yang dimaksud dia ini puntung yang ditarik dari api itu imam besar Yosua ini. Ya, itu juga bicara tentang kita. Ya, kita ini seperti puntung yang ditarik dari api, yang tidak layak ya untuk menerima janji-janjinya, ya, menerima berkat-berkatnya, menerima yang terbaik dari Tuhan. Kita ini bagaikan puntung, ya, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, ya, dan karena pertobatan kita, ya, kita diangkat ya sebagai sesuatu yang berharga. Dari sesuatu yang tidak berharga seperti puntung rokok, kita diangkat ya menjadi sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Asal kita mau bertobat ya, dan kita mau banting setir, tidak mengulangi kesalahan yang sama 2 kali. Banting setir itu artinya bertobat ya saudara-saudara. Jadi kita ini seperti puntung ini, kebetulan saya membawa puntung rokok supaya saudara lebih ingat ya tentang ayat ini, bahwa kita ini seumpama waktu kita jatuh dalam dosa ya, waktu kita belum lahir baru, waktu kita belum bertobat, kita itu seperti puntung rokok yang tidak ada harganya sama sekali, yang hanya diinjak-injak orang, dibuang ke api, terbakar, habis lenyap, sudah tidak ada artinya sama sekali. Ya, tapi Tuhan mengambil puntung yang tidak berharga tersebut yang sudah dilempar ke api, yang sudah mau habis terbakar, Tuhan ambil dan Tuhan ubah menjadi sesuatu yang sangat berharga di matanya, yang luar biasa ya, yang bagaikan mutiara ya, dari puntung rokok diubahkan menjadi mutiara yang sangat indah, yang sangat berharga. Amin. Ya, jadi kita belajar dari ayat ini, Zakaria 3 ayat 1 sampai 2. Yang selanjutnya yaitu jadi ini ya, kita buka di Yesaya 55 ayat 11. Saya bacakan ya. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Saya ulang ya. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Amin. Nah, jadi firman Tuhan itu tidak main-main ya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan pasti terjadi. Ya, jadi kita kalau melaksanakan perintahnya, kehendaknya, semua perintahnya, semua kehendaknya, kita pasti alami janji-janji Tuhan Yesus. Itu janji Tuhan. Asal kita mau ya melaksanakan kehendaknya dengan sungguh-sungguh, kita pasti menerima janji-janjinya. Amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji ya. Apa yang sudah difirmankan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu maksudnya Tuhan tidak pernah gagal ya. Apa yang difirmankannya semuanya berhasil. Semuanya digenapi, semuanya dipenuhi. Apapun ya. Tidak hanya janji-janjinya saja, semua yang Tuhan ucapkan itu pasti jadi. Ya, dan pasti berhasil. Amin. Apalagi janji-janjinya itu sudah pasti dipenuhi. Jangan khawatir ya.
Mari kita melaksanakan perintahnya dengan sepenuh hati, ya, tidak main-main, ya. Pasti kita alami janji-janji Tuhan dalam hidup kita, amin. Saya akhiri acara ini sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Salam, Tuhan memberkati kita semua.